musafir ini orang yang melakukan perjalanan. Dalam hadis dikatakan as-safaru qit'atun minal azab. Kepergian itu sebagian dari cobaan. Bahasa Arab pokoknya terjadi. Tapi konteksnya hadis ini apa? As-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan adalah sebagian dari ujian. Karena tidak mungkin orang itu walaupun dia naik kendaraan yang VIP namanya orang perjalanan, tetap dia ada kesulitan. Tetap ada kesulitan. Terus lanjut keringan-keringan yang berhubungan dengan safar. Oh Bapak, lumon itu, safar itu ada dua macam. Ada namanya safar tawil, lumado 80 km lebih. Itu namanya apa? Safar tawil, perjalanan jauh. Bukan namanya safar qasir. Qasir itu Surabaya, Manyar, ataupun di Lamongan. Tidak jelas itu namanya safar qasir. Kebanyakan yang ada keringanannya adalah yang safar tawil, jarak jauh, perhalatan 10 kilo. Kalau zaman dulu nggak bisa dipastikan ukurannya, yang dikira-kira. Kalau zaman mobil map itu tinggal dengan berapa kilo, kalau sudah 82 kilo lebih atau 83 terus pokoknya 80-an lagi, berarti ada keringanan-keringanan yang bisa kita ambil, Yang pertama mengkosor sholat 4 jadi 2, Zuhur jadi 2, Asar jadi 2, Maghrib tetap, Isya jadi 2. Selanjutnya jamak sholat. Terus membatalkan puasa. Oke. Artinya boleh nggak puasa, boleh batal kalau dia perjalanannya jauh, terus berangkatnya sebelum subuh. Itu boleh membatalkan puasa. Kalau ada orang mau ke Jogja, pas berangkat Kamis atau berangkat malam Jumat, sampai dia di tengah jalan macet ataupun ada perkara apa, pas Jumatnya dia boleh nggak puasa, tapi di sahur. Selanjutnya adalah mengusap sepatu yang di tempat daerah di jalan. Ini kalau hadirin mau tahu, ada rukhsah namanya. Rukhsah itu keringanan yang bisa kita gunakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah begitu sayang kepada hambanya, memberikan kita keringanan, ya kita ambil. Ada orang yang kalau mau ambil ya betul saja. Kemudian kalau hadirin, kalau syarat mengkosor sholat, saya ulang. Orang musafir itu ada kalanya bepergian berjamaah atau itu atau ziarah. Itu biasanya ada panitia. Dulu panjenengan sedaya kok dados panitia perjalanan, maka wajib, tekankan, maka hukumnya wajib bagi panitia untuk senantiasa mengingatkan sholat. Saya bukan. Setelah itu kalau panitia yang pasif, nggak mendengarkan ada sholat di mana, 80% mungkin peserta itu dari sholat. Ibu lali, ibu pegel, ibu kelisur. Harus karena kita bawa jamaah.
apalagi panitianya betul juleha harus Bapak Ibu mangke mantuk saya bantu kita mampir di Masjid Cinggu dulu pun belajar ini mau tak di rumah sami-sami kita sholat jamaah ini pun belajar ini nek boten jenengan sukani moro-moro mundur bis atau menyang tahu B waktu balik dia jam menikah sholat di katolik Oke juga urat dari sholat, sudah singkat macam ini dia. Orang yang bermain pilihan menjaga waktu sholat lagi nggak sembahyang, jalan mudah-mudah akan yang aneh macam ini. Awal tapi kalau itu teks ini cara-cara. Terus kita berikan moro-moro supaya jamaah yang kita bawa itu semuanya tidak sampai meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai niat baik kita di tengah jalan menjadi maksiat. Syarat qasar daripada sholat 4 rakaat jelas. Sholatnya harus 4 kalau tidak qasar. Menuju tempat tertentu harus ada tujuan, nggak boleh nambah. Boleh nambah. Ketika perjalanan diperbolehkan syarat-syarat tujuan kemaksiatan. Jangan sampai itu di Jogja, nak mau melenceng boleh. Beda pun di Jogja, tapi tersangkap, mereka. Sampai mereka di Jogja. Dalam hal itu tujuannya itu asli tujuannya kita beriku luar biasa kalau kita beriku agar pengajaran inspektor mana yang macam tujuan harus diperbolehkan secara sah berempat dengan bersama bergerak dengan tujuan yang baik lewat jalan perjalanan beberapa 80-an kilo lebih melewati jalan harus keluar dari mulai kita boleh mengkosor sholat ketika kita meninggalkan tempat kita. Dan kan walaupun ke Jogja berangkat bis, lebih ke Bumas, terus berangkat sampai berangkat itu berangkat ke Bumas itu, ya. Tahun itu saya sholat kosor belum boleh. Harus sudah lepas dari kemas itu yang paling aman di badan kecamatan Mawar, kecamatan Mawar. Kalau di desa kan luas, desa mungkin barangkali di desa bisa desa. Kalau di kota ini kita ambil kecamatan Mawar. Nomor 6, saat qasar melewati barat dijelaskan. Menuju mengetahui kebolehan qasar. Terus oleh qasar mengerti yang qasar itu diperbolehkan. Mengetahui atau mungkin ilmu jawazil qasar harus dia tahu. Nomor 8, masih dalam perjalanan hingga akhir sholat. Itu sampai beliau kebetulan salah. Lalu pendapat ini tapi motif sangat betul-betul dapat dan betul terpaksa sekali sehingga pendapat saya betul-betul saya dapat. Nomor 9, niat qasar ketika takbiratul ihram qasar billahi atau yati mawon ketika qasar takbiratul ihram bercakap. Orang hadirin biasanya orang itu tidak mau qasar sama jamaah karena dianggap niatnya ribet. Padahal mungkin waktu sekolah di SD SMP itu dikengken ngamalkan niat jamaah qasar apa, tapi saking pasti lali, terus bingung tak sholat biasa lagi, asal biasa niatnya lali, ajarnya tidak sering begitu. Pokoknya nanti dengan tertentu sholat dulu jamaah qasar makmum lebaran dan harus didapatkan nanti di hati ada tertentu itu
itu sebetulnya simpel. Adapun para ulama memberikan nama khusus biar orang seragam atau biar orang itu memudahkan. Ini ada muslimnya ya. Senajan bodoh mau betul. Kemudian ada kerentak salat zuhur, jamaah asar itu berjamaah. Nomor 11, menjaga dari perkara yang dapat menghilangkan yang kosongnya itu nomor 10 ya. Kita itu kadang-kadang di tengah-tengah sholat tapi ingin berubah. Oke, kalau berkat itu boleh apa ya? Pengen dari lelaki. Ketika kita ada pengen perubahan itu semua berusaha. Belum berusaha merubah niat sholat yang amalnya sudah kita niat. Kadang-kadang sholat, kalau uang itu berkau, aku batal lagi. Ini batal. Baru kata kalau pun batal. Baru kata kalau pun batal. Sembahyang kemudian Allah beri sama Allah. Ngotot itu batal. Nomor 11 tidak bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Orang sholat tepat dengan pun dari ini. Kalau mau jalan di sami-sami, kosong tarikan sebatas menentukan. Selanjutnya menjalankan sholat. Menjamak sholat sebab jamak orang hadirin boleh kita mengumpulkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di dalam satu waktu dengan sebab-sebab tertentu. Yang pertama karena kita berpergian. Yang kedua karena ada hujan. Terutama yang sok melanggar di masjid maghrib terus kadungan pokoknya kita betul langgar dan terus biar terus bingung saya boleh kita belajar ini jarang dilakukan karena kadang-kadang orang itu kan nanti buat orang mau sosial oleh sih mari kita bisa ada itu sok itu diberikan keringanan kita sama saya. Kami kasusnya dengan najis mukhaffafah. Kadang-kadang agama itu sudah kasih keringanan, kita sendiri kan kasih mas-mas. Dulu itu ada orang namanya Qais. Ada satu sahabat hijrah dari Nabi Muhammad SAW, tapi hijrahnya itu karena di Madinah ada perempuan yang disenangi. Karena hijrah itu dia isi dua sama ada yang dibuat. Dia ikut ke Madinah itu ada orang yang disenangi. Sampai di kota Madinah dia nikah sama Qais. Kemudian setelah beberapa lama, sampai beberapa tahun, entah itu bisa atau meninggal, Qais itu jadi janda. Punya anak, otomatis dia itu jauh nafkah di rawat itu, dari terbatas. Akhirnya capek, payah. Dia mengadu ke Nabi Muhammad ya Rasulullah, kemudian ini perempuan single tapi tidak ada ilmu. Apa boleh saya? Apa tidak ada keringanan? Anak saya ini sering kencing, tidak numpuk ribut, terus coba sekali kompor segala macam. Kata Rasulullah dengan kencing mau. Karena anak ibadah kan belum umur 2 tahun masih mengkonsumsi ASI. Dan ini mau kadang-kadang dulu saya listrik pulau mau pulau sadar sama kecil aja, tapi gak sangat dulu kan juga bisa kayak usul, kok saya gak sekali. Ada beberapa yang syariatnya menjaga boleh sekali gitu. Kecil yang punya oke, misalnya belum 2 tahun, kalau
konsumsi masih asik, konsumsi utama yang masih asik, dan kunci iman nanti semua ada betul betul. Tapi dia katakan kepada teman-teman itu judi ada itu. Tapi ini rusak kekeringan dari agama untuk kita ambil. Kemudian ada yang namanya sakit, sebab-sebab soal agama. Jadi itu kalau hadirin rokso yang bisa kita ambil seperti tadi itu bisa kita laksanakan, jadi tidak ada masalah, jadi tidak ada keraguan, pun diperbolehkan oleh syariat kita lakukan mau. Kalau hadirin zaman ada dua, agak cepat kalau dilakukan zaman takbir dengan zaman akhir. Zaman takbir itu merasa ditaruh tepur, maghrib isya ditaruh maghrib. Ada yang jamak sekaligus kosor, itu monggo kalau perjalanan jauh. Kalau hanya di Surabaya, ya mungkin bisa jamak saja. Jamak akhir ditaruh di akhir, insya Allah supaya mencetak. Kalau mau syarat jamak takdim ada 7. Yang pertama, memulainya dengan sholat yang pertama. Ini harus kalian takdim, harus zuhur, asar, maghrib, isya, maghrib. Kemudian jangan lupa niat menjamak. Ada jamak takdim ma'al asri, ada yang majmu'an ma'al asri, terus monggo ini redaksi. Artinya sami monggo. Nomor 3, tersisanya waktu sholat yang pertama, zuhur, asar. Kita mengerjakan 2 sholat itu di waktu zuhur, dan masih ada sisa waktu malam. Nomor 4, tidak ada bicara langsung, nanti saat langsung sholat lagi, salam masuk sholat lagi. Walaupun ada hadis kata Nabi Muhammad SAW setelah sholat beberapa lama diingatkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, hapus siratus sholat an-nasita, dengan suke nopo sholatin kosong. Ada Nabi ada amal itu, ada pendapat juga. Tapi yang umum cara langsung itu Waalaikumsalam langsung bangkit lagi sholat yang kedua. Menerima menyangka dengan merasa kuat akan pelaksanaan sholat pertama. Kalau sholat pertama diyakini nggak sah, ya berdosa diteruskan. Diulangi balik sholat pertama ini baru yang kedua. Yang keenam, masih adanya sebab sampai takbiratul ihram sholat kedua. Nah, masih dalam keadaan posisi musafir, masih dalam posisi musafir atau masih sakit. Di tengah-tengah sholat jamak rakaat pertama, sholat pertama sakit dengan sembuh, ya sebabnya meninggal. Tapi sampai kapan? Sampai takbir ihram sholat kedua. Cepat nih, cara jamak takbir ada 2. Pertama, niat bertakbir waktu pertama. Ini pengorbanan dia mana di dalam. Dengan kalau ada perjalanan dari panitia sholatnya jamak takbir, ini harus mengingatkan pesertanya. Panggil sholat takbir gitu, boleh di salat asar, wujud niat takbir. Panggil maghrib, rest area kalau jam 11 jamak takbir, monggo sak panggil waktu maghrib diniati mentakhir sholat maghrib, itu diiringakan kalau jamaah. Panitia pun gampang-gampangan, harus tegas di masalah sholat dan harus memikirkan tempat sholat. Panitia sangat peduli dengan sholatnya para jamaah. Itu insya Allah panitia sekolah dulu muta'alikun bil masjid, termasuk hatinya selalu kepikiran masjid yang sholati. Pun kita sangat menonton kalau lalu berarti kita termasuk 7 golongan
yang akan mendapatkan namungan ketika di barisan nanti. Aminullah. Pun ada jamak karena sakit tak boleh. Kalau Imam Nawawi sakit boleh dijamak. Ada jamak karena hujan. Sedikit. Makin tapi ini jarang-jarang. Kita ini luar biasa, termasuk umat yang kuat. Wis masih udah terus ya Allah, sholatnya tetap gak jamak, tetap payungan. Seharusnya jelas-jelas terus pokoknya. Padahal sebetulnya boleh. Tapi kata dia orang ini baca kita buatan mantap. Gak usah. Dia pun bermawar karena tidak wajib, karena hanya boleh saja. Dengan 5 syarat lalu kita boleh jamak karena hujan. Yang pertama hanya jamak takdim. Takdir lah, takdir betul apa bedanya? Yang kedua nasihatnya hujan. Capek takbiratul ihram salat pertama. Allahu Akbar sudah. Apa takbir itu dari terang sudah jamak. Nomor 3 dilaksanakan ketika berjamaah. Ini boleh berjamaah ketika hujan. Hanya khusus sholat jamaah. Ini yang standar, okay. Yang standar ini. Nomor 4 terganggu hujan ketika berada di jalan. Kalau kita les sudah jamaah, jalan mana itu boleh. Nomor 5 dilakukan di tempat yang jauh. Sholatnya memang keluar masjid atau kemana. Kalau di rumah ya ada yang mengadakan diri. Ini hasil yang ada di tulisan ini adalah yang standar ya. Insya Allah yang pertama tidak betul kemungkinan ada pendapat-pendapat yang lain. Nah, betul kalau kamu kemungkinannya ini karena waktunya cukup singkat, kalau betul tangan menunjukkan kata Allah sampai di akhir dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.